Malam adik-adik, bagaimana kabarnya? Hari ini hari apa ya? Hari Minggu, iya benar. Kini tiba saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Sudah dipersiapkan belum persembahannya? Untuk buku catatannya, Alkitabnya juga jangan lupa ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dengan semangat, dengan suara yang keras. Kita akan angkat pujian, segala puji syukur. Adik-adik, kakak persilahkan untuk kembali duduk. Nah adik-adik, kakak Nomi mau nanya, ada yang masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Tentang Petrus menangkap ikan, iya benar. Nah adik-adik, sebentar lagi adik-adik akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, tema pada hari ini yaitu besar kecil, tinggi pendek, semua dicintai oleh Tuhan. Nah, adik-adik dipersiapkan ya Alkitabnya. Tapi sebelum itu, sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan menaikkan doa syukur sekaligus doa untuk perundungan firman Tuhan. Nah, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapak atas berkat-Mu pada hari ini kami dapat bertemu kembali ya Tuhan. Walaupun kami berada di
dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih karena dalam seminggu ini Engkau masih menjaga kami ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Pada minggu pagi ini kita akan membaca dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Silakan adik-adik mempersiapkan Alkitab, dan jika adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan nanti buka Alkitabnya yang diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Dan adik-adik yang belum bisa membaca nanti dibimbing oleh mama papanya. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama ya, dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hamba-hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Fir'aun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukkanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Amin. Shalom. Adik-adik kelas Indria, apa kabar? Senang sekali ya, Kakak Min dapat menjumpai adik-adik semua. Adik-adik yang ganteng, yang cantik ya, tentunya sudah siap untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan pada pagi ini. Adik-adik, pada kala itu ya, orang-orang Israel sedang berada di tanah Mesir.
mereka berada di sana dengan penuh penderitaan karena mereka dijadikan oleh orang Mesir itu menjadi budak-budak di Mesir. Nah, adik-adik, padahal pada waktu dulu nenek moyang mereka yang menjadi salah satu raja Mesir atau Fir'aun itu adalah Yusuf. Nah, ketika Yusuf ini sudah meninggal, ya, orang-orang Mesir ini menjadi tidak senang kepada orang-orang Israel. Mereka semakin hari semakin tidak suka dengan kehadiran orang-orang Israel ini. Maka Raja Fir'aun membuat peraturan nih adik-adik. Ada 3 hal yang harus dipatuhi oleh orang-orang Israel. Yang pertama nih adik-adik ya, orang-orang Israel yang semakin lama semakin banyak itu, semakin bertambah-tambah itu, katanya harus terus diperbudak atau dipekerjakan dengan keras agar mereka semakin lama semakin menderita. Ya adik-adik. Nah, yang kedua nih adik-adik, nih Raja Mesir ini juga memerintahkan kepada bidan-bidan, ya. Katanya jika yang lahir bayi laki-laki harus dilenyapkan, tidak boleh ditolong gitu ya. Namun nih ada bidan yang takut akan Tuhan. Bidan itu bernama Sipra dan Pua. Mereka tidak mau menuruti peraturan itu karena mereka takut akan Tuhan. Sehingga mereka tetap menolong melahirkan bayi-bayi itu. Nah, yang ketiga katanya nih ya, untuk peraturan yang ketiga ini adalah yakni membuang bayi itu ke Sungai Nil. Jadi kalau bayi laki-laki ya harus dilenyapkan katanya. Nah, pada waktu itu ada ya seorang ibu yang melahirkan bayi anak laki-laki. Setelah 3 bulan lamanya disembunyikan, ternyata bayi ini harus segera sembunyikan saja ke Sungai Nil, ya, atau dihanyutkan gitu ke Sungai Nil. Nah, ketika itu sang ibu mempersiapkan segala sesuatunya adik-adik demi keselamatan sang bayi ini. Ya. Ketika dihanyutkan bayi ini ke Sungai Nil, sang ibu dan kakak perempuan memperhatikan dengan terus-menerus. Mereka juga melihat ternyata ada putri Fir'aun dan dayang-dayang yang sedang berada di sungai itu. Lalu tiba-tiba putri Fir'aun melihat, wah, itu ada apa ya? Kemudian ia memanggil dayang-dayang dan membukanya. Oh, ternyata ada bayi cantik, bayi cakep ya. Bayi itu menangis. Sehingga dilihatnya kembali bayi itu. Lalu menghampirilah kakak perempuan dan ibunya itu ya kepada putri Fir'aun. Ia berkata, Tuan Putri, jika Tuan Putri berkenan, bolehkah bayi ini disusui oleh inang penyusu? Biar bayi ini tetap tidak menangis ya, tetap sehat gitu. Lalu Tuan Putri menyanggupi, ya silakan. Nih kalau mau disusui ada gitu bayi, ibu bayinya. Ada, kata
kakaknya itu, segeralah dipanggil ibunya. Dan bahkan si ibunya ini kalau menyusui bayi ini diberi upah, ya. Sehingga bayi ini dibawa oleh putri Fir'aun dan ibunya tetap bisa menyusui, ya. Nah, adik-adik, begitu besar cinta kasih seorang ibu sampai sedemikian berkorban untuk adik bayi ini. Nah, begitu pula adik-adik, kalau kita lihat ya, adik-adik pada waktu kecil dulu ya, ibu atau mama mengandung ya, mengandung adik-adik atau misalnya dedek bayi. Coba lihat perutnya yang besar, mengandung sampai dengan 9 bulan ya adik-adik. Nah, setelah mengandung, ibu atau mama melahirkan seorang bayi, ya. Bayi itu dipelihara dengan baik, ya. Semua itu karena cinta kasih Tuhan. Nah, adik-adik, jika bayi yang baru lahir tadi merasa haus, merasa lapar ya adik-adik, maka ia akan segera menangis, gitu ya. Sehingga mama cepat-cepat memberi susu, ya. Dengan diberinya susu, adik bayi menjadi tenang kembali. Begitu pula ketika adik bayi sedang merasa tidak enak badannya misalnya ya, atau ada sesuatu yang di badannya itu kurang nyaman, misalnya pipis ya, ataupun juga buang air besar, tentu dia juga akan menangis. Maka ayah atau ibu cepat-cepat ya menggendong dan mengganti popok ya, sehingga bayi atau dede bayi itu menjadi tenang kembali. Nah, adik-adik, jika ada yang dirasa tidak enak pada diri dedek bayi, mereka akan menangis. Nah, adik-adik juga kalau misalnya ada yang punya adik bayi ya, bisa menemani dedek bayi itu, membuatnya tertawa sehingga dia merasa senang. Nah, adik-adik, pemeliharaan Tuhan terhadap dedek bayi melalui mama, papa itu adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menolong adik-adik memahami kisah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang saatnya adik-adik untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik persiapkan persembahannya, masukkan dengan rapi di dalam amplop. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu nas persembahan yang akan Kakak Nomi bacakan. Ya adik-adik, nas persembahan pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 sampai ke-8 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Nah adik-adik, saat nanti sudah mengumpulkan persembahannya diberikan ke mama atau papa ya, agar nanti mama dan papahnya mengantarkan persembahan adik-adik ke gedung gereja. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan bukan hanya melalui uang, tapi juga dengan pujian yang diambil dari KJ 363 ayat yang 1 dan 2
Bagi Yesus kuserahkan. Kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Nah, adik-adik tadi sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita membawa persembahan kita dalam doa. Nah, adik-adik lipat tangannya ya, tutup matanya, kita kembali berdoa. Sekaligus kita akan berdoa untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau juga berkati para Bapak dan Ibu Penatua yang akan mengelola persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami dapat berguna bagi gereja-Mu. Ya Bapak, kami juga telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami agar kiranya firman-Mu dapat berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu dengan baik dalam kehidupan kami. Ya Bapak, sebentar lagi juga ibadah kami akan selesai. Kiranya Engkau tetap terus melindungi kami Tuhan sepanjang seminggu nanti, agar kiranya kami dapat bertemu kembali dalam ibadah kami di minggu yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sebentar lagi akan selesai. Nah sebelum itu kita akan angkat satu lagu lagi, lagu tematik kita sesuai dengan tema kita ya adik-adik ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik
Nah adik-adik, sekarang Kakak Nomi minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian untuk lagu berkat kita dari PKJ 180, Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Nah adik-adik, ibadah pada pagi hari ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.